Pak Prabowo sebagai presiden barusan dibikin pusing kepala oleh Bahlil. Sekarang pasti dibikin pusing kepala oleh Kementerian Keuangan yang dijunjung tinggi sebagai lembaga dengan insentif tertinggi, dengan standar moral tertinggi. Ternyata dirjen anggarannya itu ditangkap kejaksaan. Tentu impactnya orang bertanya, moral apa, kepemimpinan moral apa yang menyebabkan sang dirjen itu melakukan moral hasad dalam kedudukannya sebagai dirjen anggaran. Artinya orang minta juga pada akhirnya orang minta pada Sri Mulyani sebagai menteri itu, Anda tidak berhasil menjaga integritas dari kementerian Anda, kementerian yang paling sensitif dalam upaya untuk memastikan bahwa investor asing akan masuk. Ini wajar ya kalau publik kemudian juga meminta pertanggungjawaban Sri Mulyani, karena dirjen anggaran adalah pembantu Sri Mulyani yang dipercaya mengelola pos yang sangat strategis. Sementara Sri Mulyani sendiri kan selalu menggembar-gemborkan slogan Kementerian Keuangan yang berintegritas, dan ini cuma slogan, bukan hanya slogan begitu saja, karena ini ada kompensasinya. Mereka ini kan dapat remunerasi yang paling tinggi di antara pegawai-pegawai yang lain. Jadi integritas seperti apa gitu kalau dia sendiri terlibat dalam korupsi, ini menggarong duit ya, kepercayaan dari masyarakat ya karena asuransi ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gambas RJ. Wow, hancur-hancuran ini guys. Di tengah-tengah polemik yang kemarin guys, ada tabung gas, ada pagar laut, dan juga ada anggaran IKN yang diblokir, dan kini malah terjadi lagi guys, membingungkan atau membuat repot Pak Prabowo ya guys. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan ditangkap guys. Wow, kita simak tanggapan atau diskusi singkat dari Pak atau Bung Rocky Gerung, kita gas. Sehat dan tetap semangat walaupun kondisinya sekarang makin hancur-hancuran. Ini Bung Rocky ini karena Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta itu ditangkap oleh kejaksaan dalam skandal PT Asuransi Jiwasraya, dan ini nggak tanggung-tanggung, negara itu mengalami kerugian itu hampir 17 triliun, tepatnya 16,8 triliun. Belum lagi nasibnya para nasabah yang nggak jelas itu ya. Kendati korupsi itu terjadi saat dia masih menjabat Kepala Biro Perasuransian Bapepam, tetap saja ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin orang seperti ini dipilih oleh Sri Mulyani menduduki posisi yang sangat strategis, Dirjen Anggaran. Dirjen Anggaran Departemen Kementerian Keuangan ditangkap, yaitu berita kriminal. Anggaran dipotong oleh Presiden untuk penghematan, itu berita ekonomi. Tetapi kalau Dirjen Anggaran ditangkap ketika justru anggaran dipangkas untuk penghematan, itu artinya kerakusan dari sang Dirjen Anggaran itu melebihi kemampuan kita untuk membayangkan tersedianya makanan siang bergizi. Ini soal serius karena Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mengupayakan supaya insentif pegawainya itu di atas kementerian rata-rata itu, mungkin gajinya pasti atau tunjangan macam-macam itu. Tetapi ketika berita ini muncul, orang bertanya, moral apa yang sudah dibangun oleh Sri Mulyani sehingga integritas hari ini runtuh semua tuh. Ini Dirjen Anggaran yang tempat semua orang merasa memerlukan akses pada dia. Ternyata yang bersangkutan itu punya masalah hukum, punya masalah etika, punya masalah moral, dan punya masalah yang akhirnya ditemukan oleh kejaksaan. Jadi kita mau tuntut, sebetulnya publik mau tuntut apa yang terjadi di Departemen Keuangan. Sementara kita menuntut, kita mengerti bahwa kesulitan ekonomi rakyat itu tidak bisa ditutup-tutupi itu. Jadi kontrasnya mulai terlihat. Kontras apa? Ya bukan sekedar disparitas, tapi kontras etis. Bahwa kementerian disuruh berhemat dengan impact bahwa pertumbuhan ekonomi akan terhambat karena tidak ada dana trickle down dari pemerintah, state spending ke wilayah masyarakat sipil, UMKM segala macam. Sementara sang dirjen itu koruptor,
Sementara Yes. di publik ada isu supaya Jokowi diadili. Jadi kita ada di dalam satu kekacauan sebenarnya unorganized political culture, unorganized political ethics, segala halnya terlihat unorganized. Tapi dalam keadaan unorganized itu, satu hal yang ingin dimintakan kejelasan oleh publik adalah peran Sri Mulyani apa kalau begitu di situ. Bukankah Sri Mulyani yang memulai tema integritas, memulai tema supaya ada kebersihan sidak kiri kanan tuh masuk ke pelabuhan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun rupiah yang dipakai untuk manipulasi cukai, pajak segala macam. Tapi sekarang ada di anggaran. Jadi harusnya Sri Mulyani datang ke depan publik dan terangkan apa yang terjadi sebetulnya. Kondisi moral apa yang ada di dalam Kementerian Keuangan sehingga seorang pejabat tingginya itu ditangkap oleh jaksa. Saya membayangkan bagaimana perasaan Pak Prabowo dalam situasi ketika dia melakukan penghematan besar-besaran, pemangkasan anggaran itu juga gila-gilaan gitu. Tapi ternyata Dirjen Anggarannya itu ditangkap karena terlibat dalam kasus korupsi. Coba kita bandingkan berita hari ini. Dipimpin oleh Dr. Khatib Basri, Dewan Ekonomi Nasional bertemu dengan Presiden Prabowo untuk mengulas dan membahas impact dari kebijakan politik dan kebijakan ekonomi dan kebijakan imigrasi dari Donald Trump terhadap Indonesia. Lalu dirumuskan di situ bahwa akan buruk sebetulnya impactnya, kecuali Indonesia bersiap-siap untuk menerima semacam berkah tersembunyi bila Trump pasang tarif besar ke Cina, lalu Cina nggak bisa lagi ekspor ke Amerika, lalu perusahaan-perusahaan di situ cari kapiler karena jantung utamanya tersumbat, cari kapiler. Salah satu kapiler ada Indonesia tuh. Lalu dibayangkan bahwa akan banyak investasi masuk ke Indonesia justru sebagai akibat dari penerapan tarif 10% ekspor Cina ke Amerika. Lalu kita bergembira tuh, walaupun itu sangat mungkin tidak terjadi. Tiba-tiba ada berita bahwa Dirjen Anggaran itu ditangkap Kejaksaan Agung. Jadi kita lihat kontrasnya tuh. Baru Dr. Khatib Basri menerangkan bahwa kita perlu memperbaiki iklim investasi, hanya karena itu yang memungkinkan relokasi manufaktur dari Cina ke Indonesia. Maka investor akan melihat bahwa Indonesia itu potensial, lalu kita dapat berkah tersembunyi. Nah, berkah yang kita peroleh sekarang adalah dirjennya di Dirjen Anggaran itu sebagai simbol kemasukakalan pengelolaan keuangan kita itu ditangkap oleh kejaksaan. Dan itu ada berkah buruk buat kita karena investor kan berpikir ulang, bagaimana mungkin kita mau investasi dalam sebuah negara seperti Indonesia yang selama 10 tahun ini menjanjikan iklim investasi, bahkan dengan membagi-bagikan kemudahan atau insentif ini sana situ, tuh tax amnesty atau tax holiday segala macam itu, pada akhirnya dirumuskan oleh para investor asing ini bahwa Indonesia tidak layak karena bahkan Dirjen Anggaran itu ditangkap oleh kejaksaan. Jadi itu intinya sebetulnya kenapa kita terus menginginkan ada semacam satu expose besar dari Presiden Prabowo tentang keadaan ini, apa sebetulnya keadaan di kita. Pak Prabowo sebagai presiden barusan dibikin pusing kepala oleh Bahlil, sekarang pasti dibikin pusing kepala oleh Kementerian Keuangan yang dijunjung tinggi sebagai lembaga dengan insentif tertinggi, dengan standar moral tertinggi. Ternyata Dirjen Anggarannya itu ditangkap kejaksaan. Tentu impactnya orang bertanya, moral apa, kepemimpinan moral apa yang menyebabkan sang dirjen itu melakukan moral hazard dalam kedudukannya sebagai Dirjen Anggaran. Artinya orang minta juga pada akhirnya orang minta pada Sri Mulyani sebagai menteri itu, Anda tidak berhasil menjaga integritas dari kementerian Anda, kementerian yang paling sensitif dalam upaya untuk memastikan bahwa investor asing akan masuk. Ini wajar ya kalau publik kemudian juga meminta pertanggungjawaban Sri Mulyani, karena Dirjen Anggaran adalah pembantu Sri Mulyani yang dipercaya mengelola pos yang sangat strategis. Sementara Sri Mulyani sendiri kan selalu menggembar-gemborkan slogan Kementerian Keuangan yang berintegritas, dan
ini cuma bukan hanya slogan begitu saja, karena ini ada kompensasinya. Mereka ini kan dapat remunerasi yang paling tinggi di antara pegawai-pegawai yang lain. Jadi integritas seperti apa gitu kalau dia sendiri terlibat dalam korupsi, ini menggarong duit ya, kepercayaan dari masyarakat ya karena asuransi ini. Jadi kita sebetulnya ada dalam situasi kedaruratan moral, kedaruratan kepemimpinan moral tuh. Karena itu layak orang menuntut supaya juga Sri Mulyani dievaluasi, karena di dalam keadaan kedaruratan ekonomi, kedaruratan politik justru terjadi moral hazard di Kementerian Keuangan. Tentu Dewan Ekonomi Nasional jadi semacam sounding board, tempat Presiden melihat peluang atau mencari jalan pintas, jalan yang lebih taktis untuk mengatasi kedaruratan ekonomi itu, supaya kabinet bisa di-brief dengan cepat. Jadi upaya strategis atau upaya taktis dari DEN untuk memberief Presiden secara cepat-cepat, karena perkembangan politik luar negeri Amerika itu mungkin bisa mengguncangkan dunia dalam urusan dengan upaya untuk mengevakuasi penduduk Gaza dan upaya untuk menghalangi imigran masuk ke Amerika, upaya untuk menahan invasi dari produk-produk Cina, upaya untuk memenangkan perang dagang. Semua itu kan ada di dalam kalkulasi Donald Trump yang sekarang pasti sedang berupaya untuk mencari siasat supaya seluruh ide dia itu yang dia janjikan selama kampanye itu bisa diwujudkan cepat-cepatnya. Tetapi sekali lagi, apa yang dipikirkan oleh DEN secara detail itu tidak terhubung dengan keadaan selama 10 tahun ini kan. Jadi insentif yang dijanjikan oleh Jokowi, terutama soal IKN, terutama soal kerjasama energi terbarukan itu tidak menggiurkan bagi modal asing, bagi investor asing. Nah, kita mulai menduga bahwa dalam keadaan kesulitan ekonomi yang tidak mungkin juga secara cepat-cepat diajukan sebagai atau dicarikan jalan keluar oleh DEN, karena DEN hanya mampu atau memang hanya bertugas untuk memberi opsi-opsi, sementara keputusan politik ada pada Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi ini berimpit di situ kesulitan ekonomi, kekacauan orientasi politik karena perubahan geostrategis global, dan defisit dalam moral kepemimpinan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan juga menjadi sebetulnya menjadi faktor untuk dipertimbangkan dalam proses reshuffle nanti kan. Tapi orang mungkin merasa bahwa kalau reshuffle nanti akan ada keguncangan karena mulai lagi pembentukan kabinet baru, investor merasa bahwa kok nggak ada yang benar nih Indonesia nih, barusan dibentuk udah di reshuffle lagi kabinetnya. Tapi konsekuensi itu mesti diambil oleh Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi kita ada dalam satu ukuran radikal, yaitu mau melanjutkan kabinet ini dengan beban perilaku para menteri yang buruk, perilaku aparat yang buruk, atau kita lakukan, bukan kita maksudnya Pak Prabowo lakukan semacam ya amputasi yang agak total, supaya betul-betul dihidupkan lagi harapan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo bisa jadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang sangat berupaya untuk menumbuhkan kembali kepercayaan investor asing. Nah, yang lebih yang lebih berat lagi saya kira ini soal bagaimana mungkin ini ya, soal berkaitan investor ini ya, investor asing misalnya menaruh kepercayaan terhadap Indonesia kalau pejabat tinggi yang menjaga otoritas keuangan kita perilakunya lancung semacam itu. Tadi Anda menyinggung pertemuan Hatip Basri dengan Pak Prabowo sehari yang lalu, itu kan dia anggota Dewan Ekonomi Nasional, mereka mendiskusikan tentang peluang ekonomi yang bisa diambil ketika kemudian Cina itu dihajar oleh Trump dengan tarif yang sangat tinggi. Jadi sebelum kita membahas impact dari kebijakan Donald Trump di bidang ekonomi dan politik atau juga di bidang kebudayaan, jadi impact terhadap Indonesia, sebaiknya kita perhatikan dulu kapasitas kita untuk menampung atau mengolah impact itu secara ekonomi, secara politik, maupun atau apalagi secara etik, supaya betul-betul ketika angin sepoi-sepoi itu mulai menggoda para investor untuk masuk ke Indonesia atau memindahkan bisnisnya dari Cina ke Indonesia,
tersedia satu infrastruktur birokrasi yang bersih, tersedia satu kebijakan yang masuk akal, yang memungkinkan kita dinilai sebagai layak investasi kan. Jadi percuma kita teriak-teriak, wah kasih iklan investasi buat investor asing itu, beri mereka insentif yang memungkinkan mereka betah di Indonesia. Sementara setiap hari masyarakat internasional atau financial market, global financial market, pemain-pemainnya menatap dengan mata terbelalak bahwa Indonesia itu setiap hari ada problem hukum, setiap hari ada problem instabilitas politik. Jadi siapa yang mau masuk di negeri yang kacau secara hukum, defisit secara etika, dan tidak stabil secara politik? Nah itu saya kira sekali lagi ini adalah analisis dari FNN. Oke. Salam akal sehat guys. Oke, alhamdulillah alam guys. Itu tadi diskusi singkat dari Bung Rocky Gerung dan juga Pak Heru Sugno Arif guys. Ini mengenai tentang apa ya, di tengah ramai-ramainya IKN guys, yang anggarannya dipotong karena apa ya, hemat anggaran atau apa, karena ini fokusnya ke makan siang bergizi gratis guys. Pak Prabowo lagi jangan-jangan, dan malah ini terjadi guys, Dirjen Anggaran Keuangan ditangkap kejaksaan ya guys, yang apa ya, diduga atau sudah ya guys, karena kurang tahu juga ini istilahnya apa ya, istilahnya korupsi ya guys, korupsi sampai 17 triliun. Wow, korupsi, semua korupsi Indonesia. Semoga ini kalau memang benar-benar terjadi, semoga, dan ini di bawah Kementerian Bu Sri Mulyani guys, Kementerian Keuangan ya guys. Semoga di kemudian hari Pak Prabowo bisa memutuskan untuk apa ya, reshuffle agak total lagi, atau berapa lah pokoknya, ini menurut Bung Rocky Gerung guys. Karena banyak kementerian-kementerian yang apa ya guys, agak gitulah pokoknya. Di tengah kemarin yang isu atau polemik gas 3 kg, kini ada IKN dan juga kini ada keuangan negara yang dibobol istilahnya guys. Wow, semoga mengedukasi dan juga menjadi tambahan informasi bagi kita semua guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas NJ.